Jinggah terperangah melihat meja di hadapannya yang dipenuhi kosmetik dan peralatannya. Juga ada cermin berbentuk persegi. Di ruangan itu tidak hanya ada dirinya seorang, melainkan ada 10 wanita yang duduk di meja masing-masing dengan kondisi meja yang sama seperti di hadapan Jinggah. Di depan mereka ada seorang wanita yang sedang menata meja. Dia guru kelas mereka hari ini. Nah, sekarang Kak Jinggah pakai ini biar rambutnya nggak menghalangi wajah. Amarilis mengambil bandana khusus make up dari meja dan menyerahkannya. Iya, oke. Jinggah menerima bandana itu dan memakaikannya lalu menatap adik iparnya yang masih berdiri di samping. Tapi aku rasa aku nggak pandai pakai make up. Hasilnya pasti jelek. Amarilis memutar matanya malas. Astaga, lalu untuk apa aku bawa Kak Jinggah ke sini kalau kakak sudah bisa pakai make up? Jinggah meringis. Iya, Amarilis membawanya ke tempat ini, tempat diadakannya kelas kecantikan yang diselenggarakan oleh salah satu salon kecantikan terkenal di ibu kota. Jinggah sama sekali tidak menduga bahwa tempat inilah yang menjadi tujuan mereka siang ini. Asal Kak Jinggah tahu, Mas Davin itu dikelilingi wanita yang berpenampilan menarik setiap hari loh, bisik Jinggah dengan senyuman menggoda. Jinggah sedikit ternganga. Setiap hari? Amarilis mengangguk dan kembali berdiri tegak. Wajah mereka pada dasarnya biasa-biasa aja kok, tapi rahasia mereka itu ada pada make up dan baju yang modis, mujarnya sambil mengibaskan rambut. Kak Jinggah pernah dengar kata pepatah, batang pohon saja akan terlihat menarik kalau dipoles. Mata Jinggah mengerja berkali-kali. Lalu ia melihat wajahnya di cermin. Kulit wajahnya terlihat tidak ada noda, tapi jelas jauh berbeda dibanding kulit wajah Rini yang bersinar. Jadi, Kak Jinggah jangan mau kalah dari mereka, lanjut Amarilis. Seenggaknya jangan biarkan wajah kakak terlihat pucat. Kalau kakak bisa merias diri dan penampilan kakak fashionable, aku yakin Kak Chelsea aja bakal kalah. Amarilis tertawa. Ia lalu berbisik, sini, aku kasih tahu, kalau dia nggak pakai make up, wajahnya biasa-biasa aja kok, malah jauh lebih cantik Kak Jinggah. Apa? Mulut Jinggah ternganga. Ia kehabisan kata-kata untuk menanggapi celotehan Amarilis yang terdengar bersemangat itu. Suara MC yang menginformasikan bahwa acara akan segera dimulai membuat Amarilis seketika bilang, "Nah, selamat belajar, aku tunggu di luar, oke? Jangan khawatirin Oliver, dia aman bersamaku dan Arum." Jinggah akhirnya mengangguk dan tersenyum. Terima kasih ya, aku akan belajar dengan keras. Amarilis kembali tertawa sebelum akhirnya ia melambaikan tangan dan keluar dari ruangan itu. Saat Amarilis keluar, Jinggah merasa campur aduk. Dia masih memandang wajahnya sendiri di cermin, merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Kata-kata Amarilis terdengar sederhana, tapi rasanya begitu mendalam dan memiliki arti yang tidak terduga. Wanita di sekitarnya mulai membuka kosmetik mereka masing-masing dan mulai mengikuti arahan dari guru kelas mereka. Jinggah merasa sedikit canggung, tidak yakin harus memulai dari mana. Setelah menarik dan mengembuskan nafas berkali-kali, Jinggah mulai mengikuti instruksi. Di tengah proses merias diri dan berlatih, Jinggah tidak bisa menahan senyuman ketika ia menyadari bahwa setiap langkah kecil itu membantunya merasa lebih percaya diri. Mungkin memang tidak ada yang salah dengan sedikit sentuhan make up dan pakaian yang modis seperti yang ditekankan Amarilis. Davin mengempaskan dirinya di kursi kebesarannya. Meski ada masalah tak terduga, tapi ia terlihat tenang, seperti air laut yang tak ada riak. Vincent menelengkan kepala. Saya pikir Anda akan marah-marah akibat masalah besar yang terjadi hari ini. Kenapa aku harus marah?
Masalah itu harus dihadapi dengan tenang, bukan? Davin tersenyum pura-pura ramah. Vincent tentu tidak percaya dengan ucapan Davin barusan. Bosnya terlalu tenang hari ini, tidak tantrum seperti yang biasa terjadi ketika perusahaan mendapat masalah. Setidaknya, suasana di ruang rapat akan kacau balau. Beberapa orang akan terkena caci maki dan amukannya. Namun hari ini pria cerdas tapi emosional itu keluar dari ruang rapat dengan damai, membuat orang-orang melongo tak percaya. Jangan khawatir, ucap Davin tenang. Masalah ini akan segera selesai sekitar 3 hari ke depan. Davin memegang bolpen dan mengetuk-ngetuk berkas di hadapannya dengan ujung bolpen tersebut. Orang-orang itu hanya perlu melakukan apa yang tadi aku sampaikan di ruang rapat. Vincent mengangguk patuh. Baik, saya paham. Davin tersenyum samar. Di kehidupan sebelumnya, tepat di hari dan tanggal yang sama dengan kehidupan yang sekarang, yaitu hari ini, perusahaan mengalami masalah besar seperti ini. Jadi Davin sudah tahu apa langkah yang harus diambil, dan Davin tahu 3 hari ke depan masalah ini akan selesai. Pak Davin, ada pesan masuk untuk Anda. Vincent mengambil ponsel Davin dari tengah meja dan menaruhnya di hadapan sang CEO. Saat ponselnya berdenting, itu pesan dari adiknya. Davin segera memeriksa pesan tersebut dan mengunduh foto yang dikirim Amarilis. Mas yakin mau ngebiarin Kak Jingga berkeliaran di luar dengan penampilan kayak gini? Hati-hati loh, ada yang nikung di jalan. Seketika itu juga Davin berdiri membuat kursi yang ia duduk terdorong ke belakang. Matanya terpanah menatap foto Jingga. Penampilan istrinya itu sangat berbeda dengan yang terakhir ia lihat di rumah tadi. Sekarang Jingga memakai riasan yang tidak terlalu tebal. Ia juga memakai pakaian yang lebih berani dengan dress selutut yang entah kapan Jingga beli dan berlengan panjang. Rambutnya terlihat lebih feminin dengan model keriting di bagian ujung. Jingga sedang tertawa malu-malu. Sial, aku nggak mau orang lain melihat dia, desis Davin pada diri sendiri seraya menyambar kunci mobil. Vincent hanya melongo menatap kepergian bosnya yang tergesa-gesa itu. Mobil sport putih milik Davin meluncur di jalan dengan kecepatan cukup tinggi. Tak lama kemudian ia tiba di mal tersebut dan bergegas mencari istri dan adiknya. Sial, Davin kesal karena ia butuh waktu lama untuk mencari keberadaan mereka. Dengan tidak sabaran Davin menelpon Jingga, tapi panggilannya tidak terangkat. Sedang apa dia? Desisnya sambil berdecak lidah. Kemudian ia menghubungi Amarilis. Panggilannya terangkat di dering keempat. Setelah Davin mencak-mencak sendiri karena kesal, panggilannya tidak langsung diangkat. Di mana kalian? Tanya Davin tanpa basa-basi. Di restoran lantai 3. Oke, Mas ke sana. Hei tunggu, aku dengar ada suara laki-laki di belakangmu. Apa? Kalian berkumpul dengan laki-laki? Jingga keluar dari toilet dengan canggung lalu menghampiri Amarilis. Apa enggak apa-apa? Aku pakai baju seperti ini. Amarilis memutar bola matanya. Memangnya ada yang bilang kalau kakak enggak boleh pakai baju ini? Jingga meringis kecil menggeleng. Enggak ada sebenarnya, tapi nah udah beri aja. Sela Amarilis lalu ia mengusap perutnya. Aku udah lapar nih, ayo kita cari makan. Jingga mengangguk, kemudian ia menyusul Amarilis yang pergi mendahulunya. Jingga berusaha menegakkan kepala dan berjalan dengan penuh percaya diri. Beberapa saat yang lalu, setelah selesai mengikuti kelas kecantikan, Amarilis membawa Jingga ke toko pakaian dan memilih beberapa pakaian model midi dress yang memperlihatkan kaki untuk Jingga. Jingga yang sama sekali tidak mengerti fashion sempat kaget dan menolak model pakaian seperti itu karena ia tidak pernah mengenakan pakaian yang memperlihatkan kaki. Mas Davin pasti suka kalau Kak Jingga pakai baju ini, kata Amarilis saat itu, yang membuat Jingga berpikir 2 kali. Lalu akhirnya Jingga setuju dan membelinya. Lalu barusan Jingga mengganti pakaiannya di toilet dengan salah satu dress yang tadi mereka beli. Kak Jingga,
Panggil Amarilis yang sudah berdiri di samping Jingga, menghentikan pikiran Jingga yang berkelana. Aku udah bilang belum, kalau hari ini Kak Jingga cantik banget. Jingga mengerjap pipinya tersipu-sipu. Benarkah? Tadi aku sampai pangling waktu Kak Jingga keluar dari toilet. Amarilis tertawa, lalu menghela nafas berat. Dulu aku pikir punya kakak ipar itu menyebalkan, karena kakak ipar pasti akan merebut perhatian kakakku dariku. Mendengar kata-kata Amarilis tersebut, Jingga pun terdiam. Tapi ternyata aku salah. Kak Jingga berbeda dari orang-orang yang ada di keluargaku, yang kebanyakan dari mereka itu palsu dan sering mendewakan uang, ujar Amarilis seraya menatap Jingga tersenyum. Ternyata menyenangkan juga punya kakak ipar seperti Kak Jingga. Jingga tersenyum penuh haru. Bagi Jingga yang tak pernah merasa dirinya berharga dan berarti dalam hidup orang lain, kata-kata sederhana Amarilis membuatnya merasa bahagia. Saat sedang tersenyum, Jingga tidak sadar bahwa Amarilis mengambil fotonya secara diam-diam dan mengerimkannya kepada Davin. Jingga mengambil Oliver terlebih dulu yang sedang diasuh Arum di tempat permainan anak-anak. Saat Jingga akan menggendongnya, Amarilis sudah lebih dulu mengambil alih Oliver. Serahkan Oliver ke aku juga mau gendong keponakan aku, kata Amarilis. Jingga tersenyum kecil. Oliver tampak senang saat Amarilis menggodanya. Syukurlah. Sekarang Jingga merasa tidak sendirian lagi. Keempat orang itu memasuki sebuah restoran. Arum membawa beberapa paper bag berisi pakaian yang Jingga beli tadi. Mereka duduk di meja paling ujung dekat dengan dinding kaca. Setelah memesan menu makanan, seorang pemuda tiba-tiba menghampiri dan menyapa Amarilis, lalu disusul dua pemuda di belakangnya. Jingga menatap ketiga lelaki itu bergantian. Mereka tampak seumuran Amarilis, dan benar saja dugaan Jingga. Pemuda bernama Tio, Erik, dan Aldo itu teman Amarilis sewaktu SMA. Boleh kita gabung di sini? Tanya Tio. Jarang-jarang kita ketemu. Kebetulan gini Lore. Iya, kursinya masih kosong 3 tuh, timpal Erik seraya menunjuk satu kursi kosong di samping Jingga dan 2 di samping Amarilis. Boleh kan? Gue sih nggak masalah, tapi Amarilis menatap Jingga. Gimana kak? Boleh. Sejujurnya Jingga masih belum nyaman saat dekat dengan lelaki asing, tapi ia tidak mungkin menolak. Ia melihat Amarilis juga tampak senang bertemu teman-teman lamanya. Boleh-boleh aja, jawab Jingga akhirnya. Ketiga pemuda itu berseru senang, lalu mereka memanggil waiter dan memesan makanan. Suasana di meja itu mendadak ramai. Ngomong-ngomong, siapa dia, Ri? Bisik Aldo seraya melirik Jingga sejenak. Mata Amarilis memicing curiga. Saat SMA, Aldo terkenal sebagai cowok playboy. Memangnya kenapa memangnya? Cantik, bolehlah kenalin ke gue. Boleh aja kalau mau hidup lu diobrak-abrik sama kakak gue. Hah? Kakak lu? Jadi dia istri kakak gue. Aldo menelan salivah. Dia tahu seperti apa sosok kakak Amarilis yang pernah datang ke SMA beberapa kali hanya untuk menemui cowok yang menggoda Amarilis, lalu menendang cowok itu jauh-jauh supaya tidak berani mendekati Amarilis lagi. Itulah alasan kenapa Amarilis selalu menjomblo. Nah, sekarang kakak gue nelpon. Amarilis menunjukkan layar ponsel yang menampilkan nama Davin. Jingga sedang sibuk dengan Oliver saat ia mendengar Davin akan datang kemari. Jingga terkejut dan tiba-tiba merasa malu dengan penampilannya yang berbeda. Apa yang harus ia katakan nanti pada Davin? Jingga semakin gugup setelah Amarilis selesai berbicara dengan Davin melalui telepon. Tak sampai 5 menit kemudian seseorang berbisik di telinga Jingga. Ternyata kamu di sini. Jingga menegakkan punggung dan seketika menoleh ke belakang. Wajah suaminya yang mengeras adalah pemandangan pertama yang Jingga lihat sebelum akhirnya Davin ternganga. Matanya tak berkedip menatap Jingga. Dev, pekerjaannya sudah selesai? Tanya Jingga sambil tersenyum menampilkan kedua lesung pipinya. Tio,
Eric, dan Aldo terpanah melihat senyuman itu. Lalu ketiga lelaki tersebut langsung terkesiap saat tatapan tajam Davin terlempar ke arah mereka. "Jangan tersenyum," bisik Davin di dekat telinga Jingga seraya mengelus puncak kepalanya dengan telapak tangan. Jingga mengerjap dan senyumannya seketika memudar. Ia memperhatikan Davin yang melirik arlojinya sambil berkata, "Sudah sore, kalian sudah selesai makan. Ayo kita pulang." Davin menatap Jingga dan Amarilis bergantian. Amarilis memutar bola matanya jengah. Ia tahu pertanyaan kalian sudah selesai makan itu cuma basa-basi belaka. Ujung-ujungnya sang kakak memaksa mereka pulang. Ketiga lelaki itu tidak ada yang berani berbicara selain tersenyum, menyapa Davin, tapi mereka diabaikan. Melihat ekspresi Davin yang mengeras, Jingga akhirnya berkata, "Baiklah, ayo kita pulang. Aku sudah selesai makannya. Ari, kamu sudah selesai kan?" "Siapa bilang sudah kata-kata Amarilis terhenti sejenak ketika ia mendapat kedipan mata dari Jingga. Ia mengerti apa maksud kakak iparnya itu. Davin sedang marah. "Oh oke, aku juga sudah selesai." Amarilis tertawa sekering. "Theo, Eric, Aldo, gue pulang duluan." Davin meraih Oliver yang duduk di baby chair dan menggendongnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain merangkul pinggang Jingga dengan posesif. Jingga dan Amarilis saling tatap dalam diam. Keduanya tidak ada yang berani menegur pria yang tatapannya terasa sedingin es batu itu. "Kamu bawa mobil sendiri?" Akhirnya Davin bersuara setelah Jingga masuk ke dalam mobil Davin. Amarilis mengangguk. "Bawa? Kalau begitu hati-hati." Amarilis meringis dan buru-buru menarik lengan kemeja sang kakak. "Mas marah ya?" Jingga tidak mendengar percakapan mereka lagi karena pintu mobil sudah tertutup. Dari dalam mobil, Jingga melihat Amarilis yang semula tampak gelisah, kini seketika tersenyum lebar. Davin mengajak rambut gadis itu. Amarilis kemudian melambaikan tangan pada Jingga yang membuat Jingga menurunkan kaca jendela Davin, memutari bagian depan mobil. "Terima kasih untuk hari ini." Jingga tersenyum tulus. "Hati-hati di jalan ya." "Oke." Amarilis mengangkat jemarinya membentuk huruf O. Pokoknya Kak Jingga cantik banget hari ini. Ada yang muji juga loh." "Hah? Yang memuji? Siapa?" Namun belum sempat Jingga mendengar jawaban adik iparnya, kaca jendela di samping Jingga tiba-tiba naik dengan sendirinya. Jingga menoleh pada Davin dan ia melihat pria itu sedang menekan sebuah tombol sambil memandangi Jingga dengan tajam dan dalam. Tatapan itu membuat Jingga gugup dan gelisah. Jingga juga malu karena Davin meneliti penampilannya dari atas hingga bawah. Davin menoleh ke belakang di mana Arun dan Oliver berada, lalu menghela nafas berat dan berkata pada Jingga, "Aku ingin bicara berdua denganmu di rumah."